Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ratedatu dengan NIM 2320.7. Pada video ini saya akan membuat proses pembuatan aplikasi mobile dengan studi kasus sistem inventaris barang. Baik, pertama-tama saya membuka Visual Studio Code yang digunakan sebagai editor kode untuk membangunkan aplikasi Flutter. Nah, pada tahap ini saya membuat folder project Flutter yang telah dibuat sebelumnya. Folder ini berisi seluruh file yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi. Nah, selanjutnya pada bagian ini saya menambahkan widget Flutter untuk menyusun tampilan aplikasi widget, di mana widget merupakan komponen dasar yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna. Nah, selanjutnya saya mengatur posisi atau tata letak komponen menggunakan widget layout sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih rapi dan juga mudah digunakan. Nah, kemudian pada tahap ini saya menambahkan beberapa komponen seperti tombol, teks, atau input agar pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi. Dan juga setelah selesai melakukan perubahan, saya menyimpan kode program Flutter untuk melakukan hot reload sehingga perubahan dapat langsung terlihat tanpa menjalankan ulang aplikasi. Nah, jika semuanya sudah kita masukkan ini, oke. Kemudian, nah di sini tempat saya menyimpan kode program Flutter akan melakukan hot reload sehingga perubahan dapat langsung terlihat tanpa menjalankan ulang aplikasi. Nah, terakhir saya melakukan pengecekan kembali terhadap kode yang telah dibuat untuk memastikan tidak ada kesalahan sintaks dan aplikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, ini cekan. Jika sudah dirasa baik atau sudah tepat, kita cek. Nah, di sini sudah baik. Kemudian selanjutnya kita membuka aplikasi Postman yang digunakan sebagai tools untuk mengirim request ke server dan melihat hasil respons dari API. Nah, pada bagian ini saya memilih metode post. Metode post digunakan untuk mengirim data dari klien ke server sehingga data dapat disimpan ke dalam database. Dan juga selanjutnya di sini saya memasukkan URL endpoint API, di mana endpoint API merupakan alamat yang digunakan untuk mengakses layanan tertentu pada server. Nah, pada tab body saya memilih format mengirim data. Data yang dikirim ke server akan diletakkan pada bagian ini. Kemudian pada bagian ini juga
aplikasi Postman ini format JSON dipilih karena merupakan format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca, dan umum digunakan dalam komunikasi antar aplikasi dan server. Nah, kemudian saya juga mengisi data dalam bentuk JSON sesuai dengan parameter yang dibutuhkan oleh API, misalnya nama, email, password, atau data lainnya. Nah, dan juga setelah semua data diisi dengan benar, saya menekan tombol send untuk mengirim request ke server. Nah, kita masukkan. Jika sudah, kita tekan tombol send untuk mengirim semua data ke server. Nah, kemudian di bagian ini di bawah kita terlihat, di bagian bawah terlihat respon dari server. Respon dari server ini menunjukkan apakah proses berhasil atau gagal beserta informasi yang dikembalikan pada IP. Nah, jika status 200 OK menambahkan bahwa request berhasil diproses, respon JSON dalam format berisi data hasil pemrosesan server sehingga dapat digunakan oleh aplikasi untuk ditampilkan kepada pengguna. Nah, kemudian di sini aplikasi Warehouse, saat membuka aplikasi pada bagian ini, Warehouse Management System atau WMS berhasil dijalankan melalui browser halaman pertama. Yang ditampilkan adalah halaman login sebagai pintu masuk ke dalam sistem. Nah, di sini kolom email gudang digunakan untuk memasukkan alamat email yang telah terdaftar pada sistem sebagai identitas pengguna. Nah, di sini saya menggunakan email teman saya karena laptopnya yang saya pakai. Kemudian kolom password itu digunakan untuk memasukkan kata sandi yang sesuai dengan akun pengguna sebagai proses autentikasi. Nah, di situ juga ada tombol masuk sistem fungsi yang dimana berfungsi memverifikasi data login. Jika email dan password benar, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Kemudian apabila pengguna belum memiliki akun, dapat memilih menu daftar staf untuk melakukan registrasi akun baru. Nah, di sini sudah terdapat beberapa master barang. Nah, jadi kita masukkan kode barang yang mau kita cari, kita masukkan B001, kemudian nama barangnya apa, kemudian kategori elektronik atau apa, kemudian masukkan merek. Nah, selanjutnya kita masukkan, kemudian simpan data. Nah, selanjutnya kita buka ini, barang masuk. Kemudian di sini ada input logistik. Contohnya kita mau input kipas angin. Kita pakai nama Andra, kemudian ini 201.
Oke, udah ada. Kemudian masuk di sini barang keluar atau outbound. Sini ada speaker, jadi di sini ditekan. Kemudian kipas angin, kita masukkan nama penerima angin. Daniel. Dua, bukan satu sini. Oke. Jadi di sini semuanya barang keluar. Kita masuk dashboard. Ini untuk keluar dari aplikasi atau tampilan aplikasi. Oke.